Selamat pagi semuanya. This is a very important day. Always falls on Sunday. It's called Pentecost Sunday. Di mana di seluruh dunia, kalau saudara-saudara mengikuti perjalanan daripada kegerakan daripada the gospel, bahwa terjadi revival di mana-mana pada saat Roh Kudus itu dicurahkan. Ada yang bilang ada yang di Amerika, ada yang di Wales, Azusa Street. Kalau saudara pernah dengar Toronto Revival gitu ya. Dulu ada di Florida gitu ya. So many revivals. Tadi kita menyanyikan, kita menyanyikan Hosana, Hosana. Di mana ada, kita melihat gitu ya, bahwa kegerakan Tuhan yang begitu luar biasa di akhir zaman ini. Untuk apa sih? Kadang-kadang kita mikir ya, untuk apa Tuhan itu menggerakkan lagi? Kita udah di ibarat kata itu diikat atau dibatasi selama 2,5 tahun ini, kurang lebih ya. Di mana kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. But when people gather, 2 atau 3 orang berkumpul, dia ada di tengah-tengah kita semuanya. Di mana pada saat dia ada di tengah-tengah kita, itu kuasanya ada di tengah-tengah kita. Mujizatnya ada di tengah-tengah kita. Kesembuhannya ada di tengah-tengah kita. Hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Urapannya yang membawa kesembuhan dalam keluarga, di dalam relationship, di dalam bisnis, di dalam sekolah. Segala sesuatu itu ada di tengah-tengah kita. He is in the center of it all. Amin. Tapi kita tidak fokus kepada tanda-tanda itu. Kita tidak fokus kepada manifestasinya. Tetapi kita ini mau fokus kepada siapa yang membawa mujizat itu. Kita fokus kepada Yesus. Yesuslah sumber dari mujizat. Kalau saudara dikasih pilihan, ada pohon, ada durian. Di sini paling enak durian apa? Oh, semua percaya ya bahwa semua yang paling enak musangking. Ternyata ada pastor di atasnya musangking, namanya blackthorn. Waduh, itu blackthorn itu paling enak gitu. Saudara mendingan dikasih 10 blackthorn atau 10 buah blackthorn gitu ya. Durian blackthorn itu musangking grade paling atas, atau saudara dikasih pohonnya durian blackthorn. Nggak mau dua-duanya. Mendingan mentahnya aja ya Pak. Ya, tapi saudara, ini saudara mending ambil pohonnya karena dialah sumbernya. Saudara bisa mendapatkan segala sesuatu pada saat saudara mendapatkan pohon itu. Sama juga, saudara mau fokus kepada sang pemberi mujizatnya. Pribadinya. Bukan hanya berkatnya saja. Berkat itu akan memberkatimu. Pada awal-awal is okay. Karena apa? Karena kita menikmati. Dan Tuhan memberikan kepada kita kuasa juga untuk menikmati berkat itu sendiri. Amin. Tetapi pada hari ini kita memperingati di mana Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan orang percaya. Yaitu gereja lahir pada saat Pentecost. Yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Mengapa ini penting dalam kehidupan kita orang percaya? Dan apa kaitannya with the latter house? With the glory of the latter house, rumah Tuhan yang kemudian ini atau gereja Tuhan. Waktu Yesus masih bersama-sama dengan mereka sebelum disalibkan, Yesus itu sendiri berkata kepada murid-muridnya, yaitu hal yang mereka tidak mengerti sebelumnya. Yaitu mereka diberitahu bahwa mereka akan ditinggalkan Yesus. Ini bayangkan saudara, nggak ada angin, nggak ada hujan, dibilang saya akan meninggalkan kamu. Terus habis itu saya akan pergi ke tempat Bapak. Bingung kan gitu loh. Ini orang tahu-tahu pergi ke tempat bapak. Bapaknya di mana? Kan bapaknya kan si Yusuf gitu. Nggak mungkin. Mereka mulai pada saat mereka mengikuti perjalanan kehidupan Yesus, mereka mulai paham karena mereka baru diintroduce, baru diperkenalkan dengan yang istilahnya namanya Bapa di surga. Bapa, kata Abba. Karena Yesuslah yang pertama coin that term atau mendefinisikan kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Panggilan Bapa itu Tuhan Yesus yang start. It's very interesting that love himself come to us. Kasih, karena kasih adalah Allah kan? Allah itu adalah kasih. Kasih itu turun melalui Yesus. Dan kata Bapa di dalam bahasa aslinya itu Abba. Abba ngomongnya. Tapi kalau ditambah he di tengah atau huruf Ibrani he jadi ahava. Ahava itu artinya love. In the midst of the Father's heart is His grace and His love. Itulah Bapa itu hatinya itu selalu ingin memberikan kepada kita. Always want to give, never take away.
dia memberikan Roh Kudus, dia nggak akan mengambil Roh Kudus. Ini adalah the first truth yang saudara harus tahu. Bahwa dia tidak akan pernah namanya dia kasih. Kalau Bapak di dunia, yes. Bisa aja gitu ya. Misalnya, gitu anaknya nakal, hadiahnya diambil gitu loh. Bapak di surga itu beda. Dia itu ingin memberikan dan dia nggak pernah mencabut kembali Roh Kudusnya. Roh Kudusnya nggak masuk keluar gitu. Kalau begitu kalian bete, Roh Kudus nunggu di luar gitu. Ntar kalau udah nggak bete gitu, Roh Kudusnya dalam. Nanti bilangnya gitu, Roh Kudus juga baper gitu melihat kamu baper gitu. Enggak gitu ya. Jadi dia nggak kayak begitu. Jadi mereka ini sedih karena Tuhan Yesus, murid-murid ini sedih karena Tuhan Yesus itu berkata, aku akan meninggalkan engkau. Tetapi waktu itu karena apa? Mereka itu berharap apa? Yesus itu dilulukan hosana, hosana gitu ya. Waktu dia masuk ke the golden gate, yaitu gerbang gerbang emas itu ya kita ngomongnya ya. Itu di mana dia itu telah masuk ke Yerusalem di atas keledai. Dan itu menyebabkan orang-orang itu berpikir, oh dia akan masuk untuk mengambil take over kerajaan Romawi saat itu. Karena orang-orang Israel dijajah oleh orang Romawi. Dan waktu dia bilang, gue mau pergi. Lah, kayaknya kemarin ini masuk mau jadi raja, dia malah pergi. Malah ditinggalin. Malah kok nggak jadi raja, kok malah pergi. Udah tengah-tengah, udah tahu kritis kayak begini. Udah tahu kita ini kayak misalnya ada orang yang mau dijago-jagoin jadi hero, hero-nya pergi tahu-tahu. Itu sangat membuat mereka berduka cita. Mereka berharap sesuatu yang lain. Mereka berharap Tuhan Yesus akan datang dengan arminya dia untuk sweep all the Romans sampai habis. Kayak gitu. Nah, tetapi mereka waktu Yesus bangkit dari kubur pun, mereka juga berharap Yesus akan datang. Begini kan Tuhan Yesus kan udah jadi kayak Matrix itu jadi Neo gitu. Neo yang baru gitu loh. Matrix 2.0 gitu. Dia akan ngabisin semua agen-agen itu yang ada di Matrix gitu ya. Wah, kalau Matrixnya datang udah jadi Saiyan, Super Saiyan. Tahu ya Super Saiyan? Oh, you don't know. Kalau yang nggak tahu mungkin Anda tidak hidup pada zaman itu. Dragon Ball jadi Super Saiyan gitu ya. Udah jadi Super Saiyan gitu, dia pasti habis tuh musuhnya. Mereka berharap pun setelah Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, habis tuh semua orang Roma. Itu yang mereka itu harapkan. Mereka mengharapkan Mesias. Mereka pikir Mesiasnya udah bangkit, habis. Ternyata Mesiasnya habis bangkit, naik ke surga. Ninggalin mereka. Mereka itu masih berharap Yesus itu nggak meninggalkan mereka. Mereka nggak mau ditinggalin sendirian. Mari kita baca di Yohanes 16 ayat yang ke-7. Dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini kan bikin sedih. Coba gitu Pastor Ferdi ngomong ke Lili gitu ya. Dia mau pergi ke luar kota. Adalah berguna Lili. Untuk aku itu pergi, untuk cari duit gitu. Lu sih ngomong enak loh. Gue ditinggalin anak 2 gitu. Sama mbak dan lain-lain. Lu sih enak, adalah berguna jika aku pergi gitu. What? Gitu loh. Ini nih semuanya mikir. Semuanya nih mikir gitu ya. Dan mereka ini berduka cita. Terus, tapi Tuhan Yesus nggak stop sampai di sana. Dikatakan apa? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur di sana bahasanya itu parakletos. Orang yang membantu, orang yang alongside, an advocate. Advocate ya, bukan apukat, advocate. Oke. Ini benar-benar advocate itu apa sih? Lawyer. It's a lawyer term. Di mana seorang pengacara yang ada di samping kamu. Kamu kalau ada di court, kalau kamu nggak ada pengacara, dibanding sama kamu punya pengacara, lebih pede mana? Ya ada pengacara dong, dia yang belain kamu kan. Dia yang belain case kamu gitu loh. Kamu nggak usah ngomong, dia yang ngomong. Benar nggak? Nah ini, Tuhan Yesus pada saat itu, dia memakai istilah parakletos. Yaitu orang yang alongside you, bukan hanya menghibur, tetapi membela. Kamu juga dihibur, kamu juga dibelain. That is the heart of the Father. Always not just to comfort you,
tapi protect you against harm. Dia itu mau melindungi kamu dari hal-hal yang menyebabkan engkau merasa tidak aman. Dia itu mau membuat kamu secure. Suamimu atau istrimu nggak mungkin bisa buat kamu secure. Kadang-kadang kamu bisa secure, tapi kadang-kadang kamu bisa nggak secure. Orang tua, siapapun yang ada di dunia ini selama dia manusia, can make you insecure. Temen yang paling dekat pun, yang kamu kira bisa belain pun, bisa bikin kamu insecure. Tetapi, the Holy Spirit will always make you secure. Selalu akan membuat kamu itu stay. Benar-benar duduk. Stable. Kayak tadi gitu. Kita memberkati juga dengan duduk. Supaya apa? Dia tahu bahwa we are all seated in the right hand of the Father. Kita semua ini posisinya apa? Duduk di samping kanan Allah Bapa. Sama seperti Kristus duduk. Roh Kudus itu akan membantumu untuk duduk. Coba saudara bayangin di court ya. Di pengadilan nih. Yang namanya defendant itu apa? Yang bukan pembela ya. Tapi yang tertuduh lah ya. Yang harusnya membela diri, sama yang ngebelain dia, yang pengacaranya. Coba kalau ngomong gitu, emang dua-duanya berdiri? Satu aja cukup kan? Masa dua-duanya ikut-ikutan? Yang satu ingin ikutan ngomong, yang satu udah ngomong ngebelain, yang satu ikutan ngomong. Nanti malah salah nanti ngomong, bener kan? Mendingan gak usah ngomong apa-apa, dia cukup duduk. Yang satu berdiri untuk membela. Waktu kita duduk, Tuhan berdiri untuk membela kasusmu. When we sit down like this, waktu kita sedang duduk saat ini di rumah Tuhan, Tuhan sedang bela kasusmu. Apapun kasusmu itu. Are you in the bad case right now? Are you in the trouble case? Kamu mungkin discouraged saat ini. The Holy Spirit is there. Dia standing dan dia ingin membela kasusmu. Satu persatu. Amin. Saudara, dikatakan penghibur itu tidak, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini artinya apa? Tuhan Yesus tidak akan pernah mau meninggalkan mereka sendirian. Saat dulu Tuhan Yesus itu satu orang, dia mungkin bisa lari-lari. Bukan lari-lari lah ya. Jadi dia waktu dia belum disalibkan, itu Tuhan Yesus itu ada di satu tempat, dia cuma di sana aja. Gak bisa dia di berbagai tempat pada saat yang bersamaan. Bener kan? Nah, waktu pengikutnya tambah banyak, dan Tuhan Yesus waktu itu dalam posisi disalib, dan dia mati, dan dia dibangkitkan, dia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang, karena dia tubuhnya tubuh kemuliaan, dia bisa berada di banyak tempat pada saat yang bersamaan. Tetapi masih dalam bentuk physical form. Artinya apa? Setelah dia ada, dia bisa nggak ada. Betul? Tetapi yang mau diberikan Tuhan Yesus ini adalah the next generation atau the next version, even the better version daripada fisiknya Tuhan. Karena zaman dulu tuh orang Israel itu selalu menganggap bahwa fisik itu Tuhan itu ada dalam bentuk, harus ada dalam bentuk presence. Presence-nya dia itu selalu ada. Nanti saya akan jelaskan mengenai hal ini gitu ya. Bahwa presence-nya dia saat ini itu ada di setiap di antara kita. That's the presence of Jesus, is the Spirit of God. Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus yang menemani setiap daripada orang percaya di seluruh dunia pada saat yang bersamaan. Isn't that better? Yes. Jauh lebih baik. Nah, saudara, dipercaya bahwa dulu ya, murid-muridnya itu menerima Roh Kudus itu di mana? Kita ngomongnya di upper room. Oke, di ruang atas. Upper room atau cenacle yang ada di Israel itu, by the way, di atas itu ruangannya bagus banget. Ruangannya bagus banget, kayak ruangan pesta gitu. Atasnya ada kubah-kubahnya gitu. Kita pergi ke sana. Isinya apa tau nggak? Jangan berpikir isinya ada mejanya gitu ya, ada meja pesta gitu, ngebayangin gitu. Ini diperkirakan adalah ruangan yang sama yang dipakai sebagai Last Supper. Sebagai perjamuan yang terakhir.
Tapi kita pergi ke sana benar-benar nggak ada apa-apa. Cuman lihat ruangan kosong, terus ruangannya itu nggak gede. Karena namanya juga ruangan atas. Oke, upper room. Bukan upper hall, upper room. Bukan upper ballroom. Oke, ini upper room. Ruangan atas. Ya, diperkirakan itu tempatnya itu yaitu di sisi di mana namanya there's a site dinamakan Bukit Sion. By the way, Bukit Sion itu tuh perbukitan. Karena Yerusalem itu letaknya di perbukitan. Oke? Ini Bukit Sion. Nah, di situ murid-muridnya Yesus itu waktu itu mereka pulang ke sana, betul. Oke? Di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 9. Coba kita baca bersama-sama. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia apa? Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka teringat kata-kata itu, kata-katanya Yesus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, mereka nanya kepada Yesus nih, kan ceritanya nagih janji nih. Katanya abis bangkit nih gitu loh. Kan harusnya mereka harusnya ngasih tahu lah abis ini ngapain. Mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini nagih janji ini. Nagih banget. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan Yesus begitu amat sih. Dijawab apa? Dia bukannya jawab, ya nanti aku akan memulihkan kerajaanku. Itu kan jawabannya yang benar gitu loh. Pertanyaannya, apakah Tuhan akan memulihkan kerajaannya? Apakah Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel? Yes. Tapi not the time. Mereka fokusnya on the physical. Tapi Tuhan bilang, nih, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. It's even better. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. So when you receive the Holy Spirit, you receive His power, His glory. Amin. Nah, ini kamu akan menjadi saksiku. Kemudian fungsinya apa? Pertama, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi fungsi daripada Roh Kudus itu menjadikan kamu saksi yang punya kuasa. Saksi yang punya kuasa. By the way, saksi itu apa sih? Menjadi saksi. Saksi itu adalah orang yang melihat suatu kejadian atau peristiwa. Orang yang melihat suatu fakta. Dia itu disebut saksi. Jadi kalau bukan fakta, itu bukan saksi. Itu namanya saksi palsu. Jadi mereka ini adalah saksi. Saksinya daripada menyaksikan apa tahu nggak? Kematian, kebangkitan, dan kemudian nanti kenaikan. Tetapi the resurrection of Christ, Tuhan Yesus makanya perlu mengadakan dia 500 orang. Menyaksikan apa? The resurrection power of Christ. Karena His resurrection power itu membuktikan bahwa kita punya kuasa yang paling besar, yaitu kuasa terhadap maut. Death has no power anymore. Death in your family, death in your mind, death in your business, death in your relationship. Mungkin kamu berasa kayaknya udah mau mati nih. Pernikahan udah modelnya empot-empotan begitu ya. Udah tinggal 5 watt nih. Gimana caranya? Tuhan Yesus punya kuasa kebangkitan. Itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Is the same. Kuasanya itu sama. Dia nggak beda-bedakan. Kuasa dulu lebih gede ya. Karena apa? Dulu orang-orangnya lebih kudus. Enggak juga. Enggak juga. How holy that person is, itu have nothing to do. Karena apa? Mereka dikuduskan oleh Tuhan. Jadi namanya Roh Kudus, bukan roh doang. Karena roh juga banyak. Ada roh yang gak kudus juga. Ada roh iblis. Ini namanya Roh Kudus. Is the Holy Spirit. Ini roh yang special,
Yang membuat kita itu justru Roh Kudus adanya maunya di tempat yang kudus. Berarti kalau Roh Kudus ada di tempat kamu, ada di dalam dirimu, berarti kamu telah kudus. Jawabannya cuma satu. Kenapa kok bisa bilang begitu? Karena kekudusan bukan ngomongin hanya perbuatan. Kekudusan itu ngomongin mengenai status bahwa kamu adalah orang kudus. Kenapa? Kamu telah menerima Yesus. Darahnya telah menguduskan, bukan oleh usahamu, tetapi oleh karena anugerahnya engkau telah menjadi kudus. Gak ada hubungan sama perbuatan kamu. Mau pikiranmu gak kudus, perbuatanmu gak kudus. Yang penting bukan apa yang kamu rasain, tapi apa yang Tuhan lihat terhadap kamu. Are you holy? Yes. Di mata Tuhan, are you still holy now? Yes. Nggak pernah, nggak ada satu detik pun kamu dianggap nggak kudus. Begitu kamu mikir yang nggak, langsung turun jadi orang nggak kudus. Enggak. Jesus always regards you as the saints of the Lord. Whatever you do, whatever you think. Amin. Nah, saudara, saya teruskan lagi kemudian ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Itu kesaksiannya langsung. Nomor 1, mereka kan menjadi saksi kan? Ini mereka menyaksikan apa? Terangkat ke awan. Bagaimana dengan yang lain-lainnya yang gak sempat melihat kesaksiannya? Nah, nanti saudara lihat. Oke? Roh Kudus gak mungkin menyaksikan dirinya sendiri. Roh Kudus cuma satu yang menjadi saksi. Dia saksi terhadap Yesus. Cuman fokusnya saksi terhadap Yesus. Oke? Oke, kita teruskan ya. By the way, saudara bilang, wah keren ya, jadi saksi ya. Wih gitu. Mau tahu gak bahasa aslinya saksi? Bahasa aslinya saksi itu adalah marturia atau dari kata martir. Nah, mau jadi saksi sama dengan jadi martir. Saudara begitu dengar kata martir apa? Mati. Mau jadi martir di sini? Mau jadi saksi di sini? Mau, ya lebih kenceng biasanya. Kalau mau jadi martir, mau jadi martir gimana ya? Pastor gitu ya, gitu. Penderitaannya apa ya? Boleh nggak kita timbang-timbang dulu, kita ukur-ukur dulu lah gitu loh, sebelum jadi saksi gitu. Makanya kan gitu ya, begitu orang ditodong gitu ya, kalau dia ngibul mati gitu ya, itu kan martir kan? Itu yang saudara ada dalam pikiran saudara. Padahal martir ini pada awalnya ini adalah sebenarnya saksi. Dan saksi ini banyak orang itu menyaksikan, ngomongin mengenai kebenaran, justru mereka malah digorok. Justru mereka ngomongin kebenaran, justru mereka dicaci maki, dinista. Kamu menyaksikan sendiri. Kamu menyaksikan bahwa Tuhan Yesus memang menyembuhkan. Terus orang lain menista kamu. Bilang, ngomongin Yesus melulu, Yesus melulu. Bohong itu, bohong itu. Mana ada kuasanya. Kita sebagai saksi, ya cuman bisa ngomong apa adanya. Nggak peduli orang itu mau percaya, mau enggak, kamu tetap saksi. That is actually the martyr partnya, martyrdom-nya. Berat nggak? Sebenarnya sih nggak berat sih, gitu loh. Cuman kita aja mikirnya udah kepanjangan. Begitu dengar martir, wah mati kita. Puji Tuhan kita berada di negara di mana kita tahu bahwa kebebasan untuk beragama itu dijamin oleh negara. Amin. Praise God. Praise God. Kalian mengucap syukur. Banyak negara, even kalian ngomongin mengenai Yesus, langsung ditangkap, diciduk, langsung masuk, nggak tahu hilang udah. Saya pernah ke satu negara, saya khotbah mengenai kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Ngomongin Yesus, saya ngomong di atas ruko yang sangat tinggi, karena dia nggak bisa di open air gitu, yang ngomongin gitu nggak boleh gitu. Terus habis itu, di hari pertama, itu by the way negara itu adalah negara komunis. Di mana ada orang percaya begitu dibaptis itu bisa hilang, toto gone aja gitu. Waktu saya khotbah di hari pertama santai-santai aja gitu loh. Tapi udah ada yang bilang, "Pastor, jangan kebanyakan ngomongin mengenai negara ya," gitu. Ternyata ada yang mendengarkan, takut ada mata-mata.
Di hari ketiga, saya mau keluar dari ruko untuk kembali ke mobil. Nggak boleh langsung balik. Disuruh muterin rukonya dulu gitu ya. Kenapa? Karena ternyata ada yang ngikutin. Gitu. Saya baru tahu ternyata segitunya ya. Ngomongin tentang Tuhan Yesus, ngomongin tentang kebenaran, justru malah kita ditakuti. Because there is something about it. Ada suatu kebenaran yang akan membebaskan mereka. Itu yang menyebabkan orang itu takut. Gitu. Ya, oke, next. Jadi apa aja yang mereka saksikan? Pertama, Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, maka apa yang terjadi? Kisah Para Rasul 12-14. Dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu kemana? Yerusalem. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Tadi ada Bukit Zion, kali ini Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus itu naik ke surga. From the Mount of Olives. Kita waktu ke Israel itu letaknya itu di atas bukit. Dan itu kita mau menuju ke Yerusalem harus turun ke lembah. Oke, ada lembah. By the way, kalau nggak salah, maybe ya, if I'm not mistaken, lembahnya itu lembah Kidron. Nah, itu di bawahnya itu, di kaki gunung itu, itulah taman yang namanya Getsemani. Itu letaknya itu pas di luar gates-nya itu. Di luar Golden Gate itu. Oke, di mana Yesus itu masuk. Jadi the Mount of Olives, berarti di atasnya itu ada gunung, ada pepohonan zaitun. Dan di atas itu Tuhan turun ke murid-muridnya setelah mereka itu dari melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-muridnya itu berjalan turun kembali ke Yerusalem. Karena disuruh sama Tuhan Yesus balik ke Yerusalem. Stay in the city. The only logical place adalah, ya last time mereka ngumpul lah. Ya dong, gitu loh. Saudara yang nganterin orang pergi airport gitu ya, ya pasti mau baliknya ke tempat asal kan, gitu loh. Ya udah, mereka balik ke tempat asal mereka ngumpul. Terakhir kali Tuhan Yesus tuh ngomong sama kita lu sambil makan in the upper room. Jadi mereka itu bilang, hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Oke, mereka semua bertekun dan dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kenapa tahu nggak? Karena mereka waiting, mereka ini menunggu. Sewaktu-waktu ini bisa datang nih. Penghiburnya bisa datang. So mereka mau bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Wah, ini semua perkumpulan keluarga nih. Semua yang percaya Yesus ngumpul satu tempat. Apa yang mereka lakukan? Pertama-tama mereka memilih Matias menggantikan Yudas. Mereka pilih leader dulu. Mereka mempersiapkan leadernya dulu. Karena apa? Leadernya salah satunya Yudas. Yang memang dia megang bendahara, itu udah pergi, ya kan? Dia mengkhianati Yesus dan dia itu diceritakan panjang lebar, di mana Petrus, dia itu mengajak semuanya untuk ngumpul dan milih Matias. The first thing first, they care about the people. Mereka milih untuk menggantikan leader mereka. Oke? Kemudian, Kisah Para Rasul 1 ayat 15, kita baca bersama-sama. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata. Nah, saudara, in those days. Nah, saudara, di Kisah Para Rasul 1 ayat 15 ini orang ngumpul bersama-sama ini dengan yang tadi di upper room, ini banyak orang yang miss. Banyak scholar yang bilang itu ruangannya sama. 120 ngumpul di satu ruangan. Saudara bisa bayangin ngumpul 120 orang di ruangan itu. Saya sendiri pergi ke ruangan itu. Nggak nyampe tuh 120. Nggak bisa muat. Ruangan itu ruangan untuk makan. Ruangan untuk makan kecil banget. 120 tuh nggak muat. So, pertanyaannya, mereka ini ngumpul di mana? Ya kan? Nah, kemudian sesudah terpilih, barulah terjadi namanya Pentakosta. Pentakosta, by the way, itu tetap diperingati. Itu sebagai hari 50, artinya Pentakosta itu 50 hari. Dan itu terjadinya setelah the Feast of the First Fruit. Jadi Feast of the First Fruit
Festival buah sulung itu sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. It's equal. Jadi Tuhan Yesus bangkit on the festival of the first fruit. Dialah buah sulung bagi kita semua. Setelah itu 50 hari udah complete, ya kan? Sebenarnya hari 50 itu di mana mereka mengucap syukur atas tuaian. Itu yang mereka bilang. Tetapi yang terjadi justru Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. This is where it starts. Ketika tiba hari Pentakosta. Bahasa Inggrisnya when the day of Pentecost had fully come. Artinya benar-benar full, benar-benar udah komplit harinya itu. Di mana hari itu benar-benar adalah hari yang spesial. Karena apa? Fully come artinya benar-benar hari yang khusus, yang Tuhan khususkan bagi mereka semua. By the way, saudara tahu nggak yang nulis ini siapa? Yang nulis buku Kisah Para Rasul? Lukas. Yang menulis Injil? Lukas, pinter. It's very common ya. Lukas, Injil Lukas itu volume 1. Kisah Para Rasul adalah Injil Lukas volume 2. It's the continuation. The story continue. Ini the story continue. Dan Lukas itu by the way dokter. Dokter kalau bilang ngomong apa itu spesifik, detail, kronologis. Betul ya Pak Dokter David? Nggak boleh loncat-loncat kalau bikin laporan. Harus urut. Paling urut. Paling detail, itu salah satunya adalah Lukas. Dan dia pada saat dia menuliskan Injil Lukas itu dia itu saling mendukung satu dengan yang lainnya. Amin. Nggak mungkin bertentangan. Dikatakan tiba-tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, saudara bisa bayangkan nggak? 120 orang, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. How can satu ruangan kecil muat 120 orang plus mungkin ada beberapa yang lainnya. Itu nggak masuk akal. Tapi saudara, dikatakan, saya bacain terus saja dulu ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Nah ini kan, pastor bener kan? Kan rumah. Kalau ngumpul di rumah, ya di rumah lah gitu loh. Ini yang menyebabkan banyak orang berdebat masalah ini. Di mana mereka duduk, they sat down. Oke, mereka ini they were all with one accord in one place. It filled with the whole house where they were sitting. Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia itu katakan spesifik, nunggu di Yerusalem. Itu nomor 1. Dia nggak ngomong ngumpul di mana ya. Dia ngomong ngumpul di Yerusalem, ngumpul di kota itu. Dia nggak ngomong di mana, spesifik. Oke, dan ini yang saya percayai. Saudara boleh berbeda pendapat dengan saya. You can differ with me. Tempat mereka menunggu it's not the upper room. Tempat mereka menunggu pencurahan Roh Kudus itu adalah di Bait Allah. It's the house of God. Yaitu Bait Allah yang ada di Yerusalem, which is the Temple Mount. Di atas Temple Mount. Oke? Ini yang membuat saya percaya salah satunya. Mereka ini belum tentu di ruangan atas. Karena kata house. Mereka ini dikatakan berkumpul di rumah kan. House di sana itu juga berarti either rumah tinggal atau rumah Tuhan. So they meet in one place. Saudara tahu nggak Temple Mount? Dalam bahasa aslinya, itu disebut juga the mountain of house. It's very interesting, isn't it? Ya kan? Nah, kalau kita lihat ya dari Injil Lukas. Kenapa ya? Karena dia yang menuliskan juga Kisah Para Rasul. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Let's watch. Ini menarik sekali, dia katakan begini. Ia berkata kepada mereka, Yesus ya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nomor 1, Tuhan Yesus dia tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian tanpa revelation. Dia reveal himself. Dia buka dirinya. Dia kasih. Ini loh kisahnya. Tahu nggak? Pada saat ada air yang pahit. Waktu itu aku ada di sana. Di mana air yang pahit bisa menjadi manis. Di mana Tuhan? Waktu itu ada kayu yang dilempar. Kayu yang dilempar menandakan the cross. Salib Kristus pada saat dilempar. Semua yang pahit itu menjadi manis.
Kalau kamu mengalami sumber air yang pahit, rasanya rumah kita rasanya pahit banget atau banyak kepahitan, undang Yesus masuk, dia akan menjadikan rumah tanggamu manis. The only way untuk bisa solve that kepahitan bukannya dengan mendatangkan expert, no. Bukan dengan mendatangkan orang untuk nengahin, enggak. Tetapi mendatangkan Yesus. Dia yang harus ada in the center of your house supaya rumahmu jadi manis kembali. Kadang-kadang kita ini bingung gitu, gimana ya cara ngatur anak gitu ya. Mereka kok banyak gitu ya, grudge. Banyak kadang-kadang kekeselan gitu, kesel banget gitu. Sebenarnya mereka ini mungkin gak kesel sama kalian. Mungkin juga mereka juga bisa kesel sama Tuhan. Mereka ini bisa juga kesel gitu ya. Kenapa kok Tuhan ini gak take care saya? Kenapa kok Tuhan gak menjawab doa saya? Tahu gak saudara-saudara? Yang mereka perlukan kadang-kadang bukannya intervention dari orang tua. Kadang-kadang yang mereka perlukan adalah Tuhan Yesus. Mata mereka saat itu belum ada Tuhan Yesus. Pada saat mereka melihat Tuhan Yesus, mereka bisa melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus mau solve their problem. Pada saat itu mereka mungkin gak seneng. What you can do? What can you do? You can only love them. Saudara tahu gak di dalam diri saudara ada Roh Kudus? Saudara tahu di dalam diri saudara ada Yesus? Pada saat saudara datang, you bring Jesus to your family. It's like the song, I sing Jesus everywhere you go. Why? That's the Holy Spirit. Itu fungsinya daripada Roh Kudus. Amin. Nah, saudara dikatakan lagi, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi murid-muridnya Tuhan Yesus ini udah dengar pengajaran tentang Tuhan Yesus. Mereka ini dibukakan mengenai apa yang terjadi, apa gambaran Yesus, simbol-simbol mengenai Yesus di perjanjian lama. Udah dibukain semuanya, saudara-saudara. Dan aku akan mengirimkan kepadamu. Jadi this is the second happening ya. Setelah mereka itu, waktu pada saat orang yang ada couple, Mr. and Mrs. Cleopas, mereka juga dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Dan ini murid-muridnya udah dijelaskan mengenai Tuhan Yesus. Dan dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Oh, how lovely our Jesus is. Dia mau pergi aja, dia kayak nggak mau pergi. Dia mau pergi itu kayak dia mau pergi sambil ngeberkatin. Jadi dia pada saat posisinya, pada saat dia naik ke surga, is blessing people. He will always blessing you. Even until now, He will always blessing you. Dia akan tetap memberkatimu sampai sekarang. Tangannya tetap terangkat memberkatimu. Itu posisinya Tuhan Yesus di surga. Isn't it wonderful? Kalian mau diberkati sama Tuhan Yesus? Yes. Pada hari ini kalian kalau misalnya mengalami apapun yang kalian butuhkan, kalian tahu di mana ada Yesus, di situ selalu ada berkat. Apalagi kalau Tuhan Yesus bilang, aku mau memberkatimu. Itu yang kalian perlukan. Well, right now, Jesus' position is blessing you. All the time. Tuhan Yesus nggak capek apa ngangkat tangan? Yes, Jesus. Nggak mungkin capek. Tubuhnya tidak pernah. Tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. He is the only person. Dia adalah orang yang saat ini satu-satunya yang ada di samping kanan Allah Bapa. Orang beneran ya. Orang beneran. A physical person. Tapi a glorious body yang ada di surga saat ini. Amin. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa? Sangat bersukacita. Dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. So, after they see Jesus being glorified, diangkat ke surga, mereka kembali kemana?
ke rumah Tuhan. They always go back to the church. Jadi tempat di mana kita bisa berkumpul dan kita bisa tahu bahwa Tuhan itu memang, kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu selalu memberkati kita. The place is the church. Bukan lokasinya ya, tetapi orang-orang percaya. Di mana 2-3 orang percaya berkumpul, there is church. Di mana kalian berjalan, waktu kalian ngobrol sama orang, kalian ngobrol mengenai Tuhan Yesus, dia ada di sana, there's the church. Dimanapun kalian berada, di HO, mungkin lagi di hangout, mungkin di youth, mungkin di Sunday school, di mana anak-anak itu mereka mendengarkan tentang Yesus, mereka itu Yesus ada di sana dan memberkati mereka. That's where Jesus is. Dan sebab itu bisa bersukacita. Dan itulah tempat di mana Roh Kudus dicurahkan. In the church. Saudara-saudara, hari Minggu ini kita sama-sama ngumpul di tempat ini. Hari Minggu ini di mana ada corporate, namanya corporate anointing. Anointing, urapan, kita bisa alami bersama-sama. It's different waktu kita hybrid. Beda waktu kita online. Waktu online kita nggak bisa ngumpul bareng-bareng, kita nyebar. Tapi waktu di gereja, waktu anak-anak kita ada bersama-sama dengan kita di tempat ini, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan dia mau memberkati kita, mengurapi kita, menyelesaikan masalah kita. Setuju? Di mana ada Yesus semua masalah selesai? You want your problem to be solved? Be in the church. Be in the church. Jangan lari dari gereja. Karena disitulah tempat keamanan. Bukannya kayak kita mau ngikat. It's for your benefit. Ini untuk keuntunganmu. Amin? Oke. So mereka ada di bait Allah saat Pentakosta. Tempat yang paling masuk untuk 120 orang. Pasti di bait Allah. Kemudian ada 3.000 orang di sana. Dari semua bangsa. Semua orang ngumpulnya di bait Allah. Paling make sense. 3.000 orang bisa bareng-bareng. Bisa menerima namanya Injil Kerajaan, ya di bait Allah. It's in the house of God. Itu, by the way, itu baitnya, bait Allahnya, itu adalah tempelnya Herodes. Waktu itu Herodes yang lagi berkuasa, bukan? But in the temple of Herodes, saat itu become the latter house. Kenapa? Karena gereja Tuhan ada di sana. Murid-murid yang percaya dengan kuasa daripada Roh Kudus, itu ada di sana. Jesus' presence is back in the house. Amin. Nah, saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 3-4. Kita lanjutkan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, saudara, dikatakan di bahasa Inggrisnya, then there appeared to them divided tongues. Kenapa divided atau cloven tongues? Karena berkuku belah. Itu adalah, kalau berkuku belah itu kosher. Yang kukunya satu, not kosher. Itu bagi orang Yahudi, itu haram kalau kukunya cuma satu. Bagi mereka, kalau binatang berkuku belah, itu halal. Oke? By the way, mereka semua Jewish ya. That's why mereka ini masih ngelihat haram atau halal, haram atau halal. Yes, they do. Oke? Dan kemudian, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Oke? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. One of the first moment pada saat Roh Kudus itu turun, mereka itu nggak langsung kayak Superman gitu pergi kemana-mana gitu ya, kayak X-Men gitu ya, punya mutation power, ada yang bisa melayang-melayang gitu ya. Enggak kayak begitu. Nomor satu yang dikerjain sama Roh Kudus apanya? Mulut. Nomor satu yang dipermak Tuhan, mulut. Ini saya nggak bisa ngomong lebih banyak lagi. The way that you talk. Cara kita ngomong satu dengan yang lainnya. The indication, tanda salah satu di mana Tuhan ingin bekerja adalah mulut kita ngomongnya berubah. Waktu Roh Kudus itu turun dalam hati kita, Tuhan itu ingin mengubah the way we talk. Waktu kita ngomong, yang dulunya nggak ada iman, jadi ada iman.
Yang waktu dulu ngomongnya biasa-biasa menjadi penuh dengan kuasa. The speaking in tongue itu adalah manifestasi. Kenapa? Bahasa roh itu benefitnya untuk mereka sendiri. Tetapi kalau mereka pada saat itu ngomong nggak ngerti, semua orang nggak ngerti, pada saat itu pasti dikira orang gila. Betul. Makanya mereka itu dikasih bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Karena ada banyak orang dari seluruh bangsa ngumpul di tempat itu. Jadi yang mereka dengar di kuping mereka itu adalah the gospel in many languages. Jadi setelah bahasa roh, mereka itu mengkhotbahkan dan mereka itu berbahasa dengan bahasa yang baru. Tetapi bahasa baru yang dikasih itu juga adalah bahasa yang didengar oleh orang-orang sebagai bahasa yang mereka ketahui. Saudara tahu nggak, banyak kesaksian di mana pada saat seorang membawakan KKR ya, revival ya, pergi ke satu tempat. Dia berbahasa roh. Tapi waktu dia berbahasa roh, orang-orang semua tahu-tahu mendengarkan. Dan mereka mengerti bahasanya. Padahal orang ini bukan berasal dari negara mereka. You know that happen? Why? Karena bagi Tuhan di mana mereka kedengarannya itu lebih penting. Kabar baik itu harus diberitakan. Karena setelah itu baru tanda-tanda mujizat menyertai. Amin. The good news must be preached first. Nah saudara-saudara, setelah ini saya akan berdoa untuk teman-teman semuanya. Let us sama-sama exhort, kita membangun satu dengan yang lainnya. Why? Membangun diri kita. Ini kita udah ngomongin berulang-ulang bahwa berbahasa roh. Nanti kalau saudara ingin mendengarkan, boleh dengar khotbahnya Pastor Lita, Pastor Fedri. Mereka berdua ini salah satu yang bukan so-called expert lah ya. Tapi Tuhan kasih gifting ke mereka untuk bisa memberitahukan mengenai about praying in tongue atau speaking in tongue. In a way di mana kalian pasti gampang begitu mengertinya. Dan saya sendiri pun pernah mengajarkan. Kenapa? Ada nggak batasan umur bagi anak-anak atau siapapun yang bisa menerima bahasa roh? Any restriction, ada batasan? Nggak ada. Siapapun, anak-anak pun bisa menerima baptisan Roh Kudus. Let me tell you, semenjak dari kecil justru mereka menerima baptisan Roh Kudus, maka pada saat mereka menerima Roh Kudus, mereka terima kuasa. Can little children itu bisa nggak mendoakan orang dan orang itu sembuh? Bisa. Of course bisa. Makanya saya katakan, ada nggak batasan? Yang membatasi kita itu sebenarnya adalah pikiran kita sendiri. That's why I say, hari ini kita ingin mengangkat, kita ingin menabiskan one more pastor. Karena penting sekali untuk dia bisa memberitakan kabar baik ini bahwa Tuhan tidak melimit dalam bentuk umur atau siapapun, rohnya itu bisa diterima oleh mereka. Roh Kudus yang diterima oleh mereka akan membawa mujizat bagi sebanyak orang. Silakan. Kalau ada anakmu berdoa, jangan dilimit. You never know. Kau nggak pernah tahu mujizat apa yang Tuhan sudah siapkan untuk dirimu. Kalau anak ingin mendoakan orang tuanya, jangan dikira tuh anak nggak ada kuasanya. Kuasa yang sama ada pada diri saya, juga ada pada diri anak itu. Karena dia adalah Roh Kudus yang sama. Amin? Amin? Nah, oke. Jadi, dikatakan bahwa mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberi oleh Roh Kudus itu, oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jadi, as the Spirit give them the utterance. Waktu mereka mulai berkata-kata. Saudara, kita ini sebenarnya apa sih? Kita ini cuma dipanggil menjadi apa? Saksi. It's the witness. Let us witness. Mari kita sama-sama menjadi saksi dari apa sih? Dari kuasa kebangkitannya. The power of His resurrection itu adalah the power of the Holy Spirit yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan cara gimana? Dengan cara dituntun untuk kita bisa berpartner dengan Roh Kudus supaya kita bisa berjalan dalam hidup yang berkemenangan. Amin? Amin, saudara. Sebab itu Roh Kudus itu disebut roh penghibur. Dia itu juga parakletos.
Roh yang menolong. Oke? Bukan cuma menghibur. Orang menghibur sih oke. Tapi kalau nggak ditolongin, repot kita. Dia bukan hanya roh penghibur, tapi dia juga mau menolong kita. Jadi Tuhan sewaktu naik di surga, dia nggak membiarkan kita sendirian. He never leave us alone. Never leave us alone. Dia selalu berikan rohnya yang menyertai kita senantiasa. Waktu dulu, dia itu menyertai bangsa Israel itu 24 jam kali 7 loh. Waktu di padang gurun. Tahu nggak? Dia itu memberikan apa? Dia memberikan tiang awan dan tiang api. Itu penyertaan Tuhan. Saudara mikir, wah cuman tiang awan, tiang api gitu ya. Cuman jalan gitu barengan gitu ya. Ada di sana ngeliat gitu ya. Nggak ada gunanya. Kenapa tahu nggak? Kalau tiang awan itu ada di siang hari supaya apa tahu nggak? Itu adalah AC alami. By the way bangsa Israel dulu itu pernah ada AC. AC-nya Tuhan sendiri. Dia waktu itu lagi berjalan, ada tiang awan yang menudungi mereka supaya mereka nggak kepanasan. Suhunya di padang gurun itu ekstrim. Kenapa sih Tuhan nggak bikin jalan straight aja gitu dari dari Mesir langsung ke tanah Kanaan? Kan straight itu cepet. Cuman berapa hari? Pastor Gard ingat? Berapa minggu gitu ya perjalanan ya? Nggak lama. Kenapa harus 40 tahun ngider-ngider? Kalau saudara ketahui di firman Tuhan dan dikatakan supaya mereka bisa belajar untuk menggantungkan diri kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan memang menuntun mereka melewati padang gurun. Kita orang Kristen, pada saat kita melewati keluar dari Mesir ya. Kita orang percaya, dulunya orang gak percaya. Begitu keluar dari Mesir, wah rasanya gitu semuanya. Kita ada yang pernah gak kita kepikir, iya nih jadi orang Kristen pasti harus ada benefitnya. Pastilah berkat-berkat langsung dateng lah gitu loh. Kok gue jadi orang Kristen sekarang hidup tambah parah? Kok jadi orang Kristen kok nggak ngalamin mujizat? Jadi orang Kristen kayaknya menderita terus gitu. Mendingan dulu jadi orang dunia. Happy gue. Bilangnya begitu. Are you really happy? Kamu bahagia nggak? Or sebenarnya kamu cuma lari-lari aja. Gitu loh. Oke? Nah. Oke, waktu zaman dulu itu ya di Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Itu waktu dibilang Tuhan berjalan di depan mereka. Siang hari tiang awan menuntun mereka di jalan. Waktu malam tiang api. By the way malam hari itu ada heater. Natural heater. Itu ada di sama mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bukan cuma untuk menerangi mereka. Supaya anget. Ini Tuhan siang hari, malam hari selalu nemenin mereka. Waktu orang Israel berjalan. Tuhan juga ikutan sama mereka. Waktu mereka diam di dalam kemah, dia juga diam dengan mereka di dalam kemah tabernakel Musa. Waktu zamannya Salomo, dia ada di bait suci, dia ada hadiratnya di bait suci. Dan waktu mereka lagi ditindas oleh bangsa Romawi, Tuhan Yesus turun ke dunia sebagai anak, dia berada di bawah wilayah jajahannya Romawi juga. Tuhan sama-sama sama mereka. Waktu naik ke surga, dia turun sebagai dalam bentuk Roh Kudus. Untuk bisa menemani kita semua. Pernah gak dia meninggalkan kita? Gak pernah. Gak pernah sedetik pun dia meninggalkan kita sama sekali. Kalau saudara tahu, orang Israel pernah dengar Shekinah glory? Kemuliaan, Shekinah. Tahu kan? Pernah dengar ya kata Shekinah? Shekinah itu sebenarnya gak ada lagi di Alkitab. Shekinah itu adalah perkataannya orang Rabi Yahudi bahwa kalau dibilang ada Shekinah glory, itu seolah-olah ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu membuat orang itu jadi wow. Salah satunya Shekinah glory, kata yang pertama dipakai itu tiang awan dan tiang api, di mana Tuhan menemani mereka. Jadi kata Shekinah sendiri artinya dwelling place, tempat tinggal. Tuhan itu selalu mau bertempat tinggal di mana kalian berada. Di mana kalian sekarang lagi susah, Tuhan juga mau tempat tinggal di sana. Dia nggak meninggalkan kalian. Never leave you, nor forsake you. Amin. Oke, kita terusin. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42 dikatakan, orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. This is what happened.
Mereka ini bertekun dalam pengajaran nomor 1 dan dalam bersekutu. Artinya tahu nggak bersekutu? Ngumpul, suka ngumpul. Dan mereka selalu berkumpul untuk, nah ini yang paling saya suka, memecahkan roti. Ini salah satunya adalah makan. Ngumpul makan dan berdoa. Dan kita perjamuan kudus. Memecahkan roti, perjamuan kudus. So everywhere that you go. Sekarang ini perjamuan kudus ini paling gampang ya. Sekarang udah ada namanya in package form. Zaman dulu orang itu mesti buka. Bawa kendi gitu ya. Kan enggak ada nih plastik kayak beginian kan gitu loh. Mereka bawa kendi gitu ya. Habis itu mereka bawa roti gitu. Kemana gitu selalu bawa kendi, bawa roti gitu. Mungkin ada yang suka kali. Di sini ada yang suka wine. Mereka bawa botol wine sama bawa roti. Mereka setiap saat mereka pergi pasti buka wine sama minum roti. Makan roti. Maaf. Ngetes aja, siapa tahu ngantuk. Oke, jadi saudara-saudara, kemanapun mereka berjalan, salah satu tanda bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka itu suka mendengarkan pengajaran the gospel of grace. Dan mereka suka bersekutu. Dan mereka suka perjamuan kudus. Dan mereka suka berdoa. You know, these 4 things, basically, this is what the church is all about. Saudara pikir, ini ngulang-ngulang kayak begini nih. Setiap minggu nih kita kayak begini nih kita ngulang. No, because there is power in it. Ada kuasa. Kalau enggak ngapain orang-orang ini ini kan pattern, ini kan pola. Why kenapa kita ngadain ini? Kenapa anak-anak sekolah minggu kita nggak batasin untuk ngambil perjamuan kudus? Begitu detik mereka didoakan, mereka itu percaya, mereka itu just ngambil aja. Bahkan anak baby pun gitu ya. Saya nggak melarang orang tuanya ngambil terus kasih sedikit ke mereka. No. Dengan iman orang tuanya sendiri pun cukup. Is enough. Kalian boleh ambil perjamuan kudus. Sebanyak kalian mau, disitulah Tuhan mau bekerja. As long as you want it. As much as you want it. Dia nggak pernah membatasi kita untuk mengambil his gift. Nggak pernah. Yang ada kita nggak mau ngambil gift-nya. Disuruh perjamuan kudus, belum tentu semua orang pingin perjamuan kudus setiap saat. Padahal kita tahu ada kuasanya di sini. Betul? Disuruh kasih minyak urapan, belum tentu semua orang mau berdoa dengan minyak urapan. Ya kan? Ribet pastor, ribet. Gitu. Minyakan semua, saya nggak suka sama minyak. Oke, fine. Nggak masalah. Gitu. Tapi kalau ada kesempatan di mana kita bisa ngambil minyak, ngambil perjamuan kudus, ini adalah hal yang diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya. God give this to you. Supaya apa? Engkau bisa menikmati. Engkau bisa menikmati kebaikannya. This is for your benefit. Bukan for my benefit. For your own benefit. Amin? Oke. Sekarang kaitannya Roh Kudus dengan gereja Tuhan dan kemuliaan dari rumah yang kemudian. Fungsinya apa sih roh kebenaran ini? Oke. Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Katakan demikian. Dan meminta kepada Allah, ini doanya Paulus untuk jemaat di Efesus. Kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. This is the function. Salah satunya adalah, by the way, roh hikmat dan wahyu itu adalah roh yang Roh Kudus sendiri. Roh Kudus itu adalah roh hikmat dan dia juga adalah roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kamu mau punya hikmat nggak? Kamu mau punya revelation nggak? You want your revelation? You want your spirit? Kenal Tuhan Yesus dengan benar. Kenallah Tuhan Yesus dengan benar. Jangan melalui apa sih? Melalui khotbah, melalui YouTube. Saudara-saudara bisa mengenal. Ada devotionalnya di mana-mana. The grace teaching yang Tuhan itu berikan, itu adalah salah satu tools, adalah salah satu cara untuk mengenal Dia dengan benar. Anak-anak kita dari kecil, anak-anak kita semuanya, termasuk anak-anak sekolah minggu, by the way, itu kita sangat-sangat berhati-hati dalam memilih bahan untuk sekolah minggu.
Nggak sembarangan saya mau menerima segala pengajaran dikajarin ke anak-anak sekolah minggu. By the way, saya tidak akan mau mengajarkan the 10 commandments kepada anak-anak sekolah minggu kita. I will not. Saya akan memperkenalkan saja bahwa ada yang namanya 10 commandments, tapi kita nggak akan belajar untuk membedah 10 commandments. Itu nggak bakalan terjadi di sekolah minggu kita. Amin? Why? They need to know Jesus. More and more personal. In Him, there is the 10 commandment. Waktu engkau mengenal Yesus dengan benar, kamu sendiri akan melaksanakan 10 perintah Tuhan tanpa harus disuruh. That is the fruit of the matter. The law cannot make you holy. Amin. But the law is holy, true, but cannot make you holy. Amin. Nah, saudara, dikatakan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Coba kita bukain dari The Message saja langsung. Ayat 17 dikatakan, but I do more than thank. I ask the God of our Master Jesus Christ, the God of glory. What is the God of glory for? Untuk apa kemuliaannya? To make you intelligent and discerning in knowing Him personally. Saudara, untuk mengenal Yesus itu perlu roh hikmat, perlu roh wahyu. Amin. Your eyes focus and clear so that you can see exactly what it is He is calling you to do. Kalian yang di sini yang bingung panggilanmu apa? Di dalam gereja panggilanmu apa? It means you need the Holy Spirit untuk bisa mendengarkan, untuk bisa mendapatkan roh hikmat dan roh pewahyuan. It makes your eyes clear. Saudara, pertama kali waktu saya dipanggil, waktu itu untuk bisa ada di gereja ini. One day saya berada di satu ibadah, saya melihat banyak sekali orang-orang, Tuhan cuma ngomong satu. Dia bilang, set them free. Saya bilang, bukankah orang-orang ini udah bebas, Tuhan? I ask the Lord, what is it that they are not free from? Set them free from the law. Tuhan cuma bilang gitu aja. And that is still my calling until today. To set people free from the law. To refresh people. To refresh our brethren. Tuhan panggil saya itu gak pernah salah. His calling itu is never wrong. Saudara mau tahu your calling? Know Him better and better. Kenalah Tuhan Yesus melalui apa sih? Roh, hikmat, dan wahyu. The Holy Spirit will make your calling very clear. Gak usah saudara pertanyakan. Amin? Saudara kan tahu gitu. Oh, waktu saudara ini maju salah. Apa enggak? He will make you know. Amin? Nah, saudara-saudara, bukan cuma itu aja. Dikatakan, grasp the immensity of this glorious way of life He has for Christian, or the utter extravagance of His work in us, and who trust Him, endless energy, boundless strength. See, roh Tuhan itu, kekuasaannya itu nggak ada batasnya. Karena ini adalah roh daripada Yesus sendiri. Now, the Spirit is not only for miracles. Sekali lagi, saudara kalau mikir, wah punya Roh Kudus keren ya, kemana-mana bawa mujizat ya, kemana-mana bawa kuasa ya. No, not only that. Tetapi saya harus katakan, Roh Kudus ada di sana juga pada saat engkau lagi menderita. Untuk penderitaan, for the suffering. Untuk saudara-saudara di sini yang belum pernah menerima baptisan Roh Kudus, today is the day that you can receive the Holy Spirit, dan Holy Spirit Himself yang akan memberikan kuasa atau perkataan itu dalam mulutmu. Tetapi engkau harus cooperate. Kamu harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Let us partner with Holy Spirit. Kalau kita mingkem aja, diem aja, nggak bakalan bisa ngomong apa-apa. Harus buka mulut. Oke? So, 1 Petrus 4 ayat 12-14 katakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dibilang jangan kaget. Kalau ada api siksaan, jangan kaget. Oke? Sebaliknya apa? Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus.
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. 14. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you. Kalau kamu lagi dijelek-jelekan karena kamu percaya sama Yesus, blessed are you. Engkau diberkati. Kamu dibilang, kamu ini percaya Yesus aja nih. Kamu gak percaya sama siapa-siapa, kayaknya dikit-dikit ngomongnya Yesus, dikit-dikit ngomongnya Yesus. Jawabannya apa? Cuman satu, Yesus. Emang Yesus bisa bayar kamu punya kebutuhan rumah tangga sehari-hari? Kadang-kadang kita dijelek-jelekin orang demikian. That when His glory is revealed, dikatakan for the Spirit of glory, the Spirit of glory, roh kemuliaan, and of God rest upon you. On their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. Bagian ini nggak ada, by the way, di bahasa Indonesianya. Ini tetap New King James Version ya. Bahkan di message dikatakan, if you are abused because of Christ, count yourself fortunate, is the Spirit of God and His glory in you that brought you to the notice of others. Saya dulu suka berpikir demikian ya. Kalau misalnya saya menderita, maka roh kemuliaan baru turun kepada saya. Itu yang saya pikirin di ayat ini. Saya berpikir ayat ini, kalau saya nggak menderita dulu, mungkin roh kemuliaan nggak turun ke saya. That is what I thought this verse means. Tetapi ternyata yang dikatakan, kalau kamu menderita, itu artinya, kalau kamu menderita karena Kristus ya, bukan menderita karena kesalahanmu sendiri, oke? Menderita karena Kristus, artinya apa? Roh kemuliaan itu ada padamu. Orang lain, iblis mengerti, kamu itu ada roh kemuliaan. That's why kamu disiksa. That is the meaning of this verse. Makanya saudara jangan heran. Kadang-kadang hidupmu tuh kok kayak begini amat gitu. Kayaknya iblis gak seneng banget sama kamu. Yes, karena begitu kamu tahu siapa engkau, begitu kamu mengerti bahwa roh kemuliaan, kuasa dari kebangkitan itu ada pada dirimu, kamu realize that, abis iblis. Kamu kemanapun, kamu akan bawa kehidupan. Kemanapun kamu bawa kesembuhan. Even anak-anak pun, kemanapun mereka punya roh kemuliaan yang ada pada diri mereka. Amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri saat ini. Kita pakai waktu ini bersama-sama, kita mau menerima perjamuan kudus. Let us take time today. Mari kita ambil waktu bersama-sama pada hari ini. Kita mau bukan hanya mengingat Dia, tetapi kita mau menerima. Ini yang dinamakan kita memecahkan roti, kita berdoa bersama-sama. Why kita melakukan hal ini dan kita agree akan hal ini? Karena Roh Kudus mengingatkan kita selalu untuk mengingat kepada tubuh Yesus. Karena apa? Pada saat kita mengingat kepada tubuhnya, kita mengingat dirinya bahwa Dia telah mati dan disalibkan, kita diingatkan akan kasih karunia-Nya. Kita diingatkan akan hadirat-Nya. Kita diingatkan bahwa Dia telah mati bagi segala sakit penyakit kita. Bahwa kita diingatkan senantiasa. Siapa yang mengingatkan? Roh Kudus mengingatkan. Untuk kita ngumpul bersama-sama. Amin. Amin. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengingat Kau telah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami mengingat betapa Engkau berkorban bagi kami. Setiap pengorbananmu ini adalah bagi kami, bagi keluarga kami, bagi masalah kami, bagi segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami menerima kesembuhan. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk darah-Mu. Darah yang berharga. Darah yang mahal yang dicurahkan. Darah yang melindungi. Darah yang membuat kami layak untuk menerima setiap berkat-berkat-Mu. Pada saat kami menerima cawan perjanjian ini, kami juga menerima setiap janji-janji-Mu. Apa yang Kau janjikan kepada kami, ya dan amin. Janji kesembuhan, ya dan amin. Janji akan kelepasan dari kebiasaan-kebiasaan itu, ya dan amin. Janji untuk kelepasan daripada hutang yang melilit, itu ya dan amin. Janji yang melepaskan kita dari masalah yang mengikat kita, dari masalah-masalah apapun yang ada dalam keluarga. Apapun masalah itu yang mengikat kita. Kau tahu, darah ini, oleh karena darah ini, kita semua dibebaskan dari kutuk. Tidak ada lagi kutuk keturunan. Tidak ada lagi kutuk sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Mari saudara-saudara, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Berkat kesembuhan, berkat firman-Mu, berkat perjamuan kudus, hadirat-Mu yang menyertai kami. Roh Kudus-Mu, we give you thanks for the Holy Spirit. Tuhan memberkati-Mu dan Dia melindungi-Mu. Dan Dia selalu menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu kebaikannya demi kebaikannya. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu His shalom peace. Damai sejahtera-Nya kepadamu. He'll never leave you nor forsake you. His Spirit is with you. In the name of Jesus. Dan semua orang yang percaya menerima berkat ini katakan amin, amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. God bless you. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.